Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda semua? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda, khususnya dalam program Pilkada Kota Probolinggo 2024. Ya, kali ini tema kita cukup unik, di mana kita akan mengulas lebih lanjut berkaitan dengan Pilkada Kota Probolinggo ya, yang kira-kira kurang dari 2 bulan lagi atau 2-3 bulan lagi kita akan menggelar hajat demokrasi 5 tahunan ini. Ya, memilih wali kota, memilih masa depan. Kita ketahui bersama pemirsa bahwasanya Rabu 27 November 2024 ini Pilkada serentak akan dilangsungkan termasuk di Kota Probolinggo. Nah, warga Kota Probolinggo akan memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota yang akan memimpin Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pemimpin yang baik dilahirkan dari proses pemilihan yang baik pula. Maka kita berharap pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo berjalan sesuai dengan adil, kemudian serta mampu menjadi momentum edukasi demokrasi yang sehat bagi publik Kota Probolinggo. Nah, untuk mengulas lebih lanjut saat ini sudah bersama dengan salah satu komisioner KPU Kota Probolinggo yang tak lain adalah Ketua KPU Kota Probolinggo. Masih fresh, beliau baru menjabat sebagai Ketua KPU Kota Probolinggo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas, Bapak, Mas aja deh, karena figurnya masih muda gitu. Iya, Assalamualaikum Mas Radvan Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Apa sudah mulai ribet atau fokus sibuk ya dengan kegiatan pilkada? Iya, karena tahapan pilkada ini kan dilaksanakan ketika tahapan pemilu masih berlangsung gitu. Jadi hampir tidak ada jeda bagi kami setelah pemilu belum selesai kita langsung ke tancap gas untuk pilkada begitu. Iya, berarti benar-benar memang harus tidak boleh istirahat ya Mas ya. Memang sekarang itu lagi digejot-gejotnya proses sosialisasi juga kepada masyarakat. Iya. Mas Radvan, KPU Kota Probolinggo ini bisa dibilang telah sukses menggelar hajatan pemilu kemarin 2024, di mana di sini tingkat partisipasi masyarakat mencapai kurang lebih 86% ya. 86,26%. Iya, begitu. Nah, kalau misalnya di Pilkada Kota Probolinggo nanti ini targetnya berapa persen Mas untuk partisipasi masyarakat? Iya. Kita memanfaatkan momentum ya. Kita memanfaatkan momentum berbeda dengan penyelenggaraan pilkada sebelumnya di tahun 2018. Itu kan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019. Nah, pada periode ini pelaksanaan pemilu dan pilkada itu dilaksanakan dalam tahun yang sama. Artinya apa? Ini sisi positif yang bisa kita ambil. Momentum pemilu itu kita harapkan tidak bergeser, sehingga juga turut membantu proses peningkatan partisipasi masyarakat untuk pilkada. Kalau kemarin pemilu kita di angka 86,26-27%, maka pada pilkada nanti harapan kita, target kita juga tidak jauh-jauh dari angka itu, begitu. Tidak jauh-jauh dari Mas? Tidak jauh-jauh ini kan pasti KPU sendiri menargetkan nih, kira-kira ada di kisaran berapa? Ya, tetap di angka 86,27% itu. Karena lebih baik mempertahankan Mas ya, lebih sulit ya? Lebih sulit sebetulnya mempertahankan untuk mencapai itu. Begitu. Daripada menaikkan target gitu ya. Ya, untuk mencapai target itu sosialisasi ini diarahkan kepada siapa saja dan saat ini sudah berjalan sepertinya Mas ya? Betul. Sebelum kemudian ke target sosialisasi, kita juga punya pekerjaan rumah cukup berat sebetulnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Ketika merujuk pada pelaksanaan pilkada di tahun 2018, itu tingkat partisipasi kita di angka 79% begitu. Artinya ketika kita menargetkan di angka 86%, maka ada persentase pemilih yang kemudian harus naik untuk partisipasi mereka di angka sekitar 7% begitu ya. Nah, menaikkan angka 7% ini bukan perkara mudah sebetulnya, meskipun pada pemilu kemarin sudah kita raih, meskipun ada perbedaan lah, berbeda antara pelaksanaan pilkada dengan pemilu. Nah, berkaitan dengan sosialisasi, sebetulnya KPU Kota Probolinggo tidak menargetkan khusus ya ke segmen-segmen tertentu. Artinya seluruh segmen itu kemudian kita upayakan kita garap secara maksimal. Dalam program KPU itu ada 10 segmen yang menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi. Apa saja itu Mas? Di antaranya adalah pemilih pemula, kemudian pemilih muda, pemilih agamawan, pemilih perempuan, pemilih dengan basis keluarga, kemudian pemilih marginal, berkebutuhan khusus, warganet, kemudian ada pemilih, ada 2 pemilih lagi nih yang
saya lupa ada 10 yang 10 pasti. sasarannya ya. 10 sasaran segmen itu, ini kita garap, kita upayakan semuanya tergarap dengan maksimal begitu. Iya, benar kata Pak Mas Radvan tadi bahwasanya 7% itu bukan hal yang mudah ya Mas ya. Bukan gitu. hal yang mudah, Jadi, betul. ya, tapi kita berharap KPU di sini bisa lebih maksimal lagi nanti dalam Pilkada Kota Probolinggo ini. Iya. Ya, pelaksanaan pemilu 2024 dan Pilkada 2024 ini kan hanya selisih beberapa bulan saja ini Mas. Apakah postur pemilih pemilu 2024 dan Pilkada 2024 ini relatif sama gitu Mas? Kemudian kelompok usia berapa yang paling dominan dan jenis kelamin apa yang paling dominan untuk menyalurkan hak pilihnya? Ya, jumlahnya otomatis bertambah, begitu ya. Karena itu kita lihat dari pemilih yang masuk DPT di pemilu kemarin di angka 178.502 pemilih. Itu DPT pas pemilu kemarin ya? Betul, pada saat pemilu. Nah, ketika kemarin kita mulai proses tahapan pemutahiran daftar pemilih ini untuk yang pilkada, itu ada kenaikan sekitar 1.400 pemilih di angka 179.000 sekian. Ada kenaikan sekitar 1.400 pemilih. Itu yang masuk ke dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilihan hasil sinkronisasi atau DPS 4HS. Begitu. Jadi sinkronisasi ini mensinkronkan DPT pemilu terakhir itu di pemilu 2024 dengan data yang kami dapatkan dari Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi dipastikan masih akan data itu masih data itu masih berganti dan bergerak ya, masih akan bisa bertambah juga ya. Betul. Nah, ini kan pada momen ini, periode ini itu kita sedang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih atau PPDP, petugas pemutahiran daftar pemilih, data pemilih. Nah, ini yang teman-teman yang kemudian mensinkronkan, memastikan DPS 4HS itu apakah memang pemilih itu ada, begitu. Jadi penambahan pemilih ini kan variabelnya banyak. Jadi misalnya pemilih pemula, begitu kan, yang pada saat pemilu kemarin belum mencoblos, betul, belum tercatat sebagai pemilih, tahun, ya. Itu kemudian pada pemilu nanti, pada pemilihan nanti menjadi pemilih. Kemudian ada yang pensiun dari TNI Polri, misalnya begitu. Ada yang pindah pilih. Nah, ini yang kemudian kita harus memastikan apakah pemilih ini memang sudah memiliki hak pilih, begitu. Kalau misalnya dari kacamata KPU sendiri Mas, yang berdasarkan berdasarkan pemilu kemarin, kira-kira pemilih umur berapa yang kemudian mereka memang aktif itu untuk menyalurkan hak pilihnya? Ya, itu di rentang pemilih middle ya. Jadi usia di antara 25 sampai 40 tahun. Itu yang paling banyak. Nah, yang pemilihan ini belum kita klasifikasikan. Tapi kalau dari sisi jenis kelamin, tetap pemilih perempuan yang paling banyak, begitu ya. Iya. Daripada pemilih laki-laki. Ya, begitu ya, karena memang angkanya memang jumlahnya lebih banyak gitu ya. Selain angka partisipasi, apa ukuran sukses lainnya Mas dalam penyelenggaraan pilkada nanti? Ya, sebetulnya banyak variabel yang menjadi tolok ukur bisa sukses. Pemilihan ini dikatakan sukses. Di antaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua itu tidak adanya gugatan, dari baik itu para proses, calon baik itu masuk sengketa lah, sengketa proses maupun sengketa hasil, begitu. Kemudian selain itu tingkat kesuksesan itu juga diukur dari pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan pemilihan nanti dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan? Di antaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu jadi tolak ukur utama sebetulnya. Dan ini bukan hanya tugas KPU sebetulnya, tapi tugas seluruh komponen, begitu ya. Begitu. Jadi memang masyarakat juga di sini harus berperan aktif, gitu ya. Jadi bukan hanya melulu ini hajatan KPU Kota Probolinggo, tapi bagaimana kita juga menggerakkan masyarakat di sana, gitu. Ya, entitasnya kan ada penyelenggara, kemudian penyelenggara ini adalah KPU dengan Bawaslu. Kami juga secara etik juga dipantau oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilihan, kandidat diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah pemilih atau masyarakat pemilih itu. Nah, ini komponen yang mereka punya tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan, memastikan proses penyelenggaraan pemilihan nanti berjalan dengan
baik selain stakeholder lain, misalnya pemerintah daerah. Nah ini juga masuk yang berkolaborasi, betul. ya, Mas, ya. Agar efektif, metode sosialisasi apa saja yang akan digunakan KPU nantinya, khususnya untuk Pilkada Kota Probolinggo 2024? Ya, soal metode ini apa masih merujuk seperti pemilu kemarin, Mas? ya diantaranya itu. Jadi metode itu kan bergantung kepada klasifikasi ya, klasifikasi usia diantaranya. Karena kalau kemudian kita mau mensosialisasikan kepada pemilih yang usianya itu sudah misalnya di atas 50 tahun, tentu metodenya berbeda dengan pemilih pemula, begitu kan? Nah, pemilih pemula bisa kita lakukan diantaranya dari dialog, atau kemudian kita bikin event-event misalnya, event-event, memang ya, muda, ya, Mas, betul. ya. Misalnya festival-festival begitu. Yang pasti kan kita ingin memantik ketertarikan mereka untuk berperan lebih banyak dalam proses pemilihan ini. Termasuk ketika ke pemilih usia lanjut, nggak mungkin kita bikin kegiatan seperti konser, dengan sasaran gitu. ya betul. Beda ya penanganannya betul. gitu. Tapi ukuran bakunya itu dialog itu pasti. Artinya kita datang ke simpul-simpul masyarakat dengan metode tatap muka itu pasti. Karena nggak mungkin, kecuali pada saat COVID kemarin ya. Pada saat COVID kemarin kegiatan sosialisasi dengan tatap muka itu kan diminimalisasi. Lebih banyak menggunakan daring ya, tidak bertemu langsung. Ya. Tapi kalau kita kan sudah melewati fase itu, maka ketemu dengan masyarakat, datang ke simpul-simpul masyarakat itu menjadi salah satu metode yang tetap akan kita lakukan. Selain memanfaatkan, kalau dengan anak-anak muda ini kan memanfaatkan media sosial, begitu kan, kita bikin event-event begitu. Nah ini yang semua metode kita lakukan disesuaikan dengan klasifikasi usia pemilih. Baik. Kita beralih sedikit ke money politik ini, Mas. Gitu. Kita ketahui bersama bahwasannya ini money politik ini dalam pilkada ini disebut menjadi faktor pendorong ya kepala daerah terpilih untuk melakukan korupsi. Nah, demi mengembalikan modalnya nantinya mungkin, Mas. Nah, apa sih instrumen dan bagaimana upaya KPU Kota Probolinggo untuk mencegah terjadinya praktik money politik dalam pilkada 2024? Ya, yang pasti pendidikan politik pasti. Jadi diantaranya adalah sosialisasi itu. Pendidikan pada pemilih atau edukasi ini menjadi unsur penting kami. Itu sebabnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 ada 2 program yang ini tidak pernah tidak kita lakukan. Artinya ini kewajiban kita. Ada atau tidak ada pemilu, ada atau tidak ada pemilihan, edukasi itu menjadi salah satu tugas penting kita. Jadi kita mengenal dengan 3 term ya. Ada pre-election, election period dan juga post-election. Pre-election itu sebelum pelaksanaan pemilihan, post-election, election period itu pada saat pemilihan dilaksanakan, kemudian post-election itu pada saat setelah pemilihan dilakukan, begitu ya. Jadi ini salah satu cara kami untuk melakukan pencegahan agar money politik ini tidak menjadi budaya, begitu ya. Nah selain itu, selain edukasi pemilih, yang kedua itu melalui regulasi. Nah, sanksi diantaranya. Nah, ini nanti kewenangan Bawaslu untuk menjabarkan itu. Nah, selain dari sisi regulasi, ada dalam proses tahapan itu mengoptimalkan dana kampanye. Nah, ketika misalnya ada kandidat yang kan dibolehkan untuk menghimpun dana kampanye. Kalau di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati itu ada batasan untuk penyumbang dana kampanye. Jadi misalnya yang berbentuk badan hukum itu di angka 750 juta. Kemudian perorangan itu dibolehkan untuk menyumbang kegiatan kampanye di angka 75 juta. Nah, model crowdfunding ini itu salah satu cara agar kandidat melakukan kampanye itu ya memang secara sah menggunakan anggaran-anggaran yang dibolehkan. Karena diseragamkan itu tadi ya, disamakan. Betul, ya. Sebetulnya pesannya bukan penyeragaman, tapi pesannya itu diantaranya adalah boleh Anda itu menggunakan anggaran yang secara resmi diatur melalui undang-undang dalam bentuk dana kampanye. Begitu. Nah, problemnya kan tidak semua kandidat kemudian memanfaatkan regulasi ini, begitu.
dengan berbagai macam cara, begitu kan. Problemnya di situ. Nah, padahal regulasi sudah membolehkan, sudah mengatur siapa kandidatnya menggunakan anggaran, menerima sumbangan, begitu, asalkan sumbangan itu dilakukan atau diberikan oleh orang-orang yang tidak terafiliasi dengan pemerintah, misalnya, begitu. Itu dibolehkan. Baik. Tadi Mas Alvan bilang bahwasannya ini sudah diatur berkenaan dengan dana kampanye, gitu kan. Pendidikan politik juga sudah dilangsungkan, bahkan sebelum kegiatan pesta demokrasi atau pilkada baik pemilu sudah sering dilakukan, masih tetap dilakukan, gitu. Nah, tapi kemudian kenapa money politik itu tidak bisa dihindari, gitu, Mas? Jadi masih saja ada di masyarakat. Sebenarnya yang salah di sini siapa? Pesertanya atau memang mungkin pendekatan dari KPU yang kurang atau bagaimana nih, Mas? Iya, saya tidak sedang membahas siapa yang salah, siapa yang benar, gitu ya. Tapi prinsipnya begini, dalam penyelenggaraan pemilihan itu salah satu yang perlu kita pegang bersama adalah integritas, begitu ya. Integritas itu bukan hanya kewajiban penyelenggara. Integritas juga harus dipegang kuat, dipegang penuh oleh peserta, diantaranya adalah kandidat dan juga masyarakat pemilih. Nah, kalau kemudian kita berkesepahaman melaksanakan pemilu ini dengan integritas tinggi, maka saya yakin dengan itu aturannya ya. Betul, saya yakin pelaksanaan pemilihan ini tidak ada yang namanya money politik atau politik uang. Kami tentu saja mematuhi aturan atau regulasi yang menyampaikan tidak dibenarkan adanya money politik. Bawaslu pun begitu. Ketika ada money politik, mereka yang kemudian melakukan penindakan, begitu kan. Kandidat juga mencegah, mengantisipasi jangan sampai dalam proses sosialisasi, dalam proses kampanye, dalam proses menarik simpati masyarakat itu kemudian menggunakan uang, begitu. Nah, pemilih juga harus melakukan hal yang sama. Dia pasti pemilih harusnya menakar ketika ada kandidat yang dalam proses menarik simpati masyarakat itu justru tidak menggunakan ide dan gagasan, bukan ide dan gagasan yang dijual, tapi kemudian uang itu menggunakan tadi, uang. uangnya. Nah, jadi, ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Penyelenggara, kemudian peserta dan juga pemilih ini tidak bisa berdiri sendiri mewujudkan pemilihan tanpa money politik. Semuanya berkolaborasi, semuanya dalam kesepahaman, dan ini yang nantinya bisa mewujudkan cita-cita itu. Jadi masyarakatnya ini yang perlu kita harus seperti Pak Mas Ketua tadi sampaikan bahwasannya gagasan aja yang kita lihat, gitu. Jangan sampai hanya uang nggak seberapa kita ditukar dengan 5 tahun. Betul. Begitu. Jadi memang money politik itu masih menjadi permasalahan besar ya, Mas, yang masih harus terus kita sikapi bersama, gitu. Ya, memilih wali kota sejalan dengan usaha memilih masa depan kota, gitu. Maka pemilih harus diberi bekal sebanyak-banyaknya tentang figur calon yang akan dipilih nantinya. Nah, agar publik lebih melek pada kapasitas dan kapabilitas calon ini, kemudian apa nantinya akan dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo? Ya, kami memfasilitasi beberapa program dan tahapan, diantaranya adalah kampanye, begitu kan. Ada ruang dan waktu bagi kandidat untuk melakukan kampanye. Nah, kampanye itu kan sebetulnya secara prinsip itu nilainya tidak jauh beda dengan sosialisasi. Jadi menyampaikan ide dan gagasan, menyampaikan visi misi, bagaimana pandangan-pandangan, bagaimana program-program strategis kandidat itu ketika nanti mereka terpilih selama 5 tahun ini. Nah, pada prinsipnya saya yakin seluruh kandidat itu punya cara sendiri ya, Mas? Iya, misalnya dari hulu ke hilir. Hilirnya tentu saja mereka berpandangan bahwa kami dipilih oleh rakyat, kami dipilih oleh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Itu endingnya. Perintah undang-undangnya kan begitu. Siapapun yang terpilih pasti harus mensejahterakan masyarakat. Sudah pasti itu. Betul. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi dalam tahapan kampanye, begitu. Selain kampanye, akankah nanti juga akan menggelar semacam kayak debat gitu, Mas, untuk mengangkat figur-figur ini? Betul. Gitu ya? Ya, debat kandidat memang perintah regulasi, perintah undang-undang. Kita diminta untuk menyelenggarakan, diperintah untuk menyelenggarakan debat kandidat untuk mengukur dan menakar sejauh mana kompetensi dari para kandidat itu. Berarti pola debatnya seperti apa nantinya mungkin, Mas? Atau seperti
pada pemilu kemarin Ya. di tingkat mungkin calon presiden Betul. gitu ya. Jadi memang disandingkan ya beberapa calon itu Ya. dalam satu waktu itu. Ya, tidak jauh beda dengan pelaksanaan debat kandidat di pemilihan-pemilihan atau pilkada-pilkada sebelumnya. Termasuk tema-temanya juga tidak jauh-jauh tidak keluar dari skema yang sudah ditetapkan di Undang-Undang 10 Topiknya juga sama, mungkin ya hampir sama lah Mas ya. Ya, tapi lokalistik ada, begitu kan? Lokalistik karena antar daerah itu kan tentu berbeda, antar daerah berbeda. Paling kelihatan kan misalnya sumber daya alamnya berbeda, kemudian program-program yang sudah dilaksanakan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, kota yang satu dengan kota yang lain berbeda. Jadi unsurnya nanti lokalistik itu pasti ada, begitu. Makanya itu tadi calon ini nantinya memang tidak hanya tenar saja tapi juga harus pinter rupanya Mas. Betul. Harus menguasai kota Probolinggo itu seperti apa biar nanti itu punya nilai jual ke masyarakat. Betul. Gitu. Nah, Mas kira-kira tahapan pendaftaran ini Mas dan penetapan pasangan calon itu kapan? Kalau pendaftarannya itu mungkin saat ini? Ya. Kalau pendaftaran itu di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Pendaftaran itu selama 3 hari. Terus? Kemudian penetapannya itu di tanggal 29 kalau saya tidak salah. 29 Agustus. Ya, 29 apa Mas? September. Nah, penetapannya itu ada di nah ini ada penetapannya itu di tanggal 22, mohon maaf, 22 September. September ya. Jadi pendaftaran di 27 sampai 29 Agustus, penetapan di 22 September. Berarti 1 bulan setelah mendaftar ya. Karena ditetapkan. Setelah pendaftaran itu ada tahapan lain yang harus kita lakukan. Misalnya penelitian administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan. Ada tahapan juga perbaikan penelitian administrasi, begitu kan. Jadi kita memeriksa dokumen-dokumen administrasi dari kandidat untuk kemudian kita pastikan bahwa ini sesuai dengan regulasi, begitu. Mendaftar kemudian ditetapkan, kemudian tahapan kampanyenya bulan apa? Dan di kampanye berapa? 25 September, jadi 3 hari setelah penetapan. Ya. Itu boleh sudah mulai berkampanye? Boleh berkampanye, 25 September sampai nanti 23 November. Bahkan begitu. Sebelum masa kampanye pun mereka masih boleh ya Mas, untuk tebar-tebar pesona ke masyarakat gitu ya? Ya, ini kan bagian dari edukasi pemilih, begitu ya. Jadi pengenalan itu, apa itu, tidak jadi apa itu tidak masalah begitu. Selama tidak ada ajakan begitu kan. Selama tidak ada ajakan. Kami memahaminya dari diskusi kami dengan teman-teman Bawaslu, selama tidak ada ajakan tidak jadi masalah. Meskipun kan, itu belum dalam tahapan kampanye? Ya, jadi bagian dari personal branding begitu kan. Personal branding. Selama tidak, karena memang pendaftaran belum dilakukan, penetapan calon juga belum, begitu kan. Kalau orang mau memperkenalkan diri, tidak ada masalah, karena masih belum terikat kepada apa itu aturan kampanye, begitu. Ya, lebih kepada itu tadi ya, personal branding gitu. Hanya saja begini, beberapa teman-teman di OPD itu kan sempat diskusi juga, ketika pasang baliho dimanapun apa diperbolehkan. Kami sampaikan bahwa kami dalam posisi ini tidak dalam posisi membolehkan atau melarang karena memang belum ada tahapan itu. Tapi secara umum orang mau mengenalkan diri tidak jadi masalah. Dimanapun begitu. Yang penting ketika misalnya mau pasang apa itu alat peraga begitu ya, tidak ditempatkan memang di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan sudah punya perwali begitu ya. Titik-titik mana saja yang tidak boleh dipasang untuk baliho begitu kan, spanduk dan lain sebagainya. Selama itu dipenuhi, saya pikir tidak ada masalah. Domainnya masih di pemerintah daerah begitu. Ya, masa iya kantor pemerintahan mau dipasangi? Ya, kalau kemarin pada saat pemilu kan ya fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas peribadatan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Diatur ya untuk tidak dianjurkan untuk memasang di sana. Betul. Ya, Mas, kita beralih ke media sosial ini, Mas. Saat ini kan kita ketahui bersama bahwasanya penggunaan media sosial ini sangat sekali marak, Mas, gitu. Banyak tokoh-tokoh yang menggunakan metode pengenalan dalam media sosial ini adalah yang paling efektif kepada masyarakat. Yeah. Nah, penggunaan media sosial, Mas, sebagai media kampanye oleh pasangan calon dan tim ses, apakah ada pembatasan terkait waktu maupun isinya? Kalau untuk yang resmi, nanti kan kita buka nih. Kita buka pendaftaran untuk akun media sosial resmi dari pasangan calon, begitu kan? Itu pasti ada tenggat waktunya. Jadi diatur ya berarti di sana, Mas, ya? Sama posisinya dengan pelaksanaan kampanye nanti.
Jadi H-3 itu sudah harus akunnya ditutup begitu ya. Nah, memang ketika misalnya ada akun yang itu sering dijadikan salah satu sarana untuk mengenalkan, untuk berkampanye, tapi tidak didaftarkan sebagai akun media resmi. Nah, ini yang tidak bisa kami sentuh, begitu kan? Berarti memang nanti domainnya itu yang didaftarkan. Betul, yang didaftarkan saja. Akun yang didaftarkan. Akun yang didaftarkan. Misalnya saya pribadi nih mau nyalon wali kota, Mas. Saya punya akun Instagram pribadi. Ya. Tapi saya nggak mendaftarkan akun Instagram pribadi saya ke KPU. Berarti boleh dong saya meskipun pada saat masa kampanye atau bahkan masa kampanye sudah selesai, saya masih sosialisasi di sana. Betul. Oh, boleh. Gitu ya. Oke. Jadi memang Nah, harus kan, didaftarkan. ini kan Karena akan dipantau. bukan saya melihatnya bukan sebagai keterbatasannya, tapi memang kita menyediakan ruang itu. Kita menyediakan ruang kepada masing-masing kandidat, misalnya mereka punya akun media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, sarana untuk berkampanye, kami persilahkan. Daftarkan saja secara resmi. Kalau kemarin pada saat pemilu itu kan masing-masing akun itu kan ada 20. Jadi di semua platform. Masing-masing akun dibatasi 20 akun begitu, 20 akun begitu. Nah, kita nggak tahu nanti untuk pemilihan nanti apakah sama dengan pemilu kemarin. Kalau merujuk kepada Undang-Undang 10 2016 memang menjadi salah satu sarana atau metode berkampanye menggunakan media sosial itu. Baik. Mas, bila ada orang atau pihak di luar paslon dan tim ses menggunakan akun sosial media miliknya untuk mengkampanyekan pasangan calon, tadi kan sebenarnya sudah terjawab itu. Kalau selama tidak didaftarkan berarti tidak masalah gitu. Betul. Apakah masuk dalam peraturan KPU, Mas, tentang media kampanye? Ya, kita terbatas kepada itu tadi akun yang didaftarkan saja. Oh, begitu. Memang hanya mengawasi atau memantau memang akun yang didaftarkan. Ya. Gitu. Jadi kan metode berkampanye itu kan sebetulnya banyak, begitu kan? Tidak hanya melalui media sosial. Ada yang namanya pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, begitu kan? Ada juga melalui metode rapat umum yang mendatangkan banyak massa, begitu kan? Nah, ini kan sebetulnya hanya salah satu metode saja. Nah, kami berharap sebetulnya ya manfaatkan saja ruang-ruang untuk berkampanye ini bagi para kandidat untuk menarik simpati masyarakat, ya disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Terus kalau misalnya ada salah satu calon itu nantinya sebenarnya itu kegiatan rutin gitu, datang ke suatu pengajiannya, selama nggak ada ajakan berarti bukan kampanye ya, Mas? Bukan kampanye, begitu. Jadi meskipun melekat statusnya sebagai kandidat begitu ya. Tapi selama yang bersangkutan itu tidak berkampanye, itu kita tidak ada ruang untuk kemudian melakukan pelarangan. Baik. Mas, bila sampai nantinya ini, Mas Ketua KPU ini mungkin sudah juga sedikitnya pastilah menerka-nerka ini. Bila sampai nanti ada 3 pasangan calon, nah bagaimana penentuan pemenang Pilkada 2024, Mas? Ya, kalau untuk pemilihan kepala daerah, itu misalnya provinsi, kemudian kabupaten kota. Kalau di kota Probolinggo itu ya dengan suara terbanyak. Tetap ya suara terbanyak. Suara terbanyak begitu. Jadi meskipun ada 2, ya suara terbanyaknya yang kemudian nantinya ditetapkan sebagai wali kota, wakil wali kota terpilih. Ada 3 pasangan calon juga sama, begitu. Kemudian nanti yang terpilih ini dijadwalkan akan dilantik tahun berapa, Mas? 2024 atau 2025? Kami belum dapat informasi itu, karena ini menjadi kewenangan Kemendagri. Tapi kalau melihat merujuk kepada akhir masa jabatan wali kota itu kan di 31 Januari 2024 kemarin kan, kemudian PJ. Nah, ini setelah pemilihan ini kan dilaksanakan 27 November, begitu. Nah, ini masih ada ruang selama 2 bulan setelah itu kami masih bertugas untuk melaksanakan pilkada. Nah, kemungkinan itu nanti di tahun 2025, tapi itu menjadi kewenangan Kemendagri nanti untuk menentukan kapan pelantikan. Apakah kalau pilkadanya kan sudah serentak begitu ya, apakah nanti akan dilakukan serentak juga seperti itu? Kalau kita merujuk ke 5 tahun yang lalu, meskipun pelantikannya pasti di tahun yang akan datang, Mas. Maksudnya sudah ganti tahun ya, gitu. Sudah ganti tahun. Kalau itu dulu kan Januari ya, seperti tadi yang disampaikan Mas Ketua KPU gitu. Ya. Mas, terakhir pesan untuk warga Kota Probolinggo berkaitan dengan tahapan Pilkada 2024. Ya, pilkada itu tadi di awal saya sudah sampaikan, apalagi saya senang dengan bahasa
Mbak Amel tadi bahwa memilih wali kota dan wakil wali kota menentukan masa depan Kota Probolinggo selama 5 tahun, begitu kan ya. Jadi ini ruang dan kesempatan kepada masyarakat Kota Probolinggo untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin di Kota Probolinggo selama 5 tahun mendatang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan cara, salah satunya adalah dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ini momentum yang pas untuk menentukan masa depan Kota Probolinggo, dan yang punya kedaulatan adalah pemilih, yang punya kedaulatan adalah masyarakat, begitu. Dan masyarakat tidak hanya ketika dikatakan sebagai pemilih yang aktif, itu bukan semata-mata ketika datang ke TPS, tapi setelah keluar dari TPS mereka punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Sebetulnya banyak ruang yang diciptakan, begitu ya, untuk keterlibatan itu. Mereka menjadi badan ad hoc, kemudian menjadi peneliti atau di lembaga survei misalnya, atau bahkan menjadi tim sukses, itu diperbolehkan masyarakat secara umum, begitu ya. Kecuali TNI, Polri dan PNS ya, yang tidak diperbolehkan. Termasuk datang ke TPS, dan pasca datang ke TPS mereka masih punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, kami berharap kita bersama, baik itu penyelenggara pemilu, kemudian peserta penyelenggara pemilihan atau penyelenggara pilkada, peserta pilkada, termasuk juga masyarakat pemilih dan pemerintah, dalam hal ini ada stakeholder terkait, itu kita punya kesepahaman mewujudkan pemilu ini tidak hanya sukses dari sisi prosedural, tapi juga sukses dari sisi substansial. Kira-kira itu. Baik. Ya, Mas Osman, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau melihat aktivitas Mas Osman ini kan cukup padat gitu, tapi beliau meluangkan waktu untuk kita untuk berdialog di sini. Apapun itu, semoga sukses untuk tahapan Pilkada Kota Probolinggo. Semoga sukses saja sampai selesai nanti dan terpilih pemimpin yang terbaik untuk Kota Probolinggo. Ya, insya Allah Pilkada di Kota Probolinggo berjalan dengan kondusif. Kondusif. Ya. Ya baik, terima kasih Mas ya atas terima waktunya. kasih, kawan-kawan. Pemirsa, itu tadi dialog kami bersama dengan Ketua KPU Kota Probolinggo. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan kita hanya bisa mengajak, ayo kita datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Kita gunakan hak pilih kita bersama demi Kota Probolinggo 5 tahun yang akan datang. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di dialog berikutnya.